Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi atau mungkin baru pertama kali ini. Salam kenal dari saya. Namanya Suwarto. Saya asal dari Blora. Dan kali ini saya akan menyampaikan pengalaman saya. Sebelumnya marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku sedulur tani dimanapun berada, video saya ini akan saya beri judul petani, atau bukan petani ya, pensiunan mandiri. Nah, dalam hal ini nanti saya akan mandiri setelah pensiun, mencoba dan berusaha berikhtiar di bidang pertanian. Namun saudara-saudaraku, pertanian di sini yang akan saya lakukan, saya mencoba bertanam hortikultura. Ya, hortikultura yang saya pilih menjadi pilihan saya adalah bawang merah dan cabai. Namun langkah pertama ini saya akan mencoba menanam bawang. Namun demikian, tidak kalah penting adalah teknik dan cara bertani agar kita tidak terlalu berat di dalam melaksanakan proses pengolahan tanah, pengolahan air dan sebagainya. Nah, yang akan saya bahas diantaranya saat ini saya menyiapkan beberapa hal yang nanti bisa mendukung keberhasilan dan meringankan kegiatan atau usaha pertanian kita. Yaitu salah satunya adalah bertani dengan mengikuti era modern, yaitu penyiraman dengan menggunakan teknik hujan buatan, yaitu menggunakan sprinkler. Nah, sprinkler, saya kurang jelas itu bahasa Inggris. Nah, apa saja yang kita butuhkan dalam menyiapkan sprinkler itu nanti di lahan? Mari kita ikuti dan teman-teman nanti akan mengikuti tahap demi tahap. Oke, kita tunjukkan alat-alatnya dulu sebelum kita nanti praktek untuk mengaplikasikan di lahan pertanian kita. Nah, lahan pertanian saya di sini baru dalam pengolahan, dalam pembuatan ladon. Saya hanya mengerjakan sedikit lahan, tapi saya coba untuk menggunakan teknologi, jadi agar meringankan kita, ya, khususnya para pensiunan, sedulur-sedulur pensiunan, karena usia kita sudah tidak muda lagi. Maka kita membuat atau mengikuti teknis atau cara-cara modern, mengikuti teknologi yang akan membantu kita. Nah, yang pertama ini saya tunjukkan bahan dan alat atau bahannya dulu yang perlu saya sampaikan. Oke, nanti ikuti konten saya yang berikut. Sedulur tani, barang-barang ini sudah saya buat, saya rangkai. Yang kita butuhkan kalau nanti sedulur-sedulur membuat atau merangkai sprinkler, yang pertama adalah ini adalah pipa PVC berukuran setengah dim atau setengah inci. Kemudian yang tidak lupa yang perlu kita siapkan adalah ini adalah sambungan T ya, sambungan T.
kemudian sambungan I yang menggunakan drat dalam, kemudian juga harus disiapkan ini apa namanya yang keni atau L ya. Tadi ada tapi tercampur ya, tercampur. Nah, diantaranya seperti ini. Jadi ini adalah sambungan L, dan jangan lupa sprinklernya. Nah, sprinklernya ini nanti akan membuat air yang kita pompa dari sumur kita mengalir dengan seperti hujan buatan. Ini nanti akan mengalir atau memancarkan air secara berputar. Nah, setelah kita siapkan barangnya, jangan lupa juga ini kita menggunakan selang drip ya, untuk menghemat peralon atau pipa PVC nya. Kalau kita menggunakan PVC ini semuanya, habisnya biayanya menjadi amat besar ya. Tapi kita siasati dengan menggunakan ini namanya selang drip ya. Ini selang drip yang saya pakai ini ukurannya adalah 3/4 inci atau 3/4 dim, sedangkan pipa yang kita gunakan untuk tiang sprinkler ini adalah setengah. Nah, jadi maka ini I-nya setengah, kemudian keninya atau sambungan L-nya juga setengah, kemudian sambungan T-nya juga setengah. Nah, setelah kita menyiapkan barang-barang itu, kita rangkai seperti ini ya. Yang betul lagi ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Barangnya seperti ini. Nah, kita taruh yang paling atas ini adalah sambungan I, kita sambungkan ke peralon, kemudian yang bawahnya, bagian bawah kita sambung dengan sambungan T, kemudian kiri kanannya kita sambung dengan potongan PVC setengah in, ukurannya 10 cm 10 cm. Ini gunanya ya, ini nanti gunanya yang bawah ini disambung dengan pipa paralon atau pipa PVC setengah ini untuk menyambungkan ke selang drip yang ini. Nah, jangan lupa sediakan talinya adalah tali plastik es ya, yang kita tarik ya. Ini ada di dalam rumah, tidak bisa menunjukkan ya. Jadi setelah itu, setelah jadi seperti ini, nanti kita sediakan apa namanya seperti bambu ajir. Nah, kita ikatkan di sini, nanti kita lebihkan di bagian sini, diruncingi, kemudian diikatkan pada sini, diikatkan pada pipa paralon ini, dan nanti memasangnya yang kita tancapkan adalah bambunya, ajirnya itu. Nah, itu jadi pemasangannya nanti teknisnya di lapangan. Oke saudaraku, ini persiapan ya. Jadi sudah saya buat ini beberapa batang, ini sudah jadi, ini tak ikat menjadi 10-10, ada 2 ikat, berarti ini jumlahnya 20, tambah yang itu 10, tambah yang masih di belum saya ikat itu ada 4, jadi ini saya sudah membuat sejumlah 34, karena lahan saya yang satu petak itu membutuhkan 30 sprinkler ya, Nah, jadi saya akan memasang ini dulu besok. Ini baru persiapan di rumah, jadi ini sudah jadi ya. Jadi penampakannya seperti ini, kalau sedulur-sedulur pengen tahu jelas ya. Jadi seperti itu. Nah, pangkal yang bawah itu kita pasang T,
atau sambungan T, kemudian kita sambung dengan potongan-potongan 10 cm, kemudian kita sambung ke tiangnya. Tiangnya ini saya memakai ukuran setengah meter, ya, setengah meter. Jadi untuk menghemat kita gunakan setengah meter aja. Nanti kalau setengah meter ini pancaran airnya lebih kencang dibanding nanti kalau kita menggunakan 80 atau 1 meter, itu ketinggiannya itu mempengaruhi tekanannya. Sehingga semacam ini tinggal dipasang ajir, kemudian ditancapkan, dan kiri kanan itu dipasang atau disambung dengan selang drip. Itu sedulur-sedulurku. Jadi marilah untuk para pensiunan jangan berpangku tangan, kita isi sisa usia kita dengan yang bermanfaat, dengan kegiatan yang bermanfaat tapi sehat, dulurku. Jadi ini alhamdulillah saya sudah pensiun 1 tahun kurang lebih, karena per 1 Agustus 2024, sekarang bulan Mei, nanti kurang lebih beberapa bulan lagi 1 tahun. Jadi kita gunakan atau kita cari kegiatan yang bermanfaat, menghasilkan dan menyehatkan, yang jelas itu. Jadi sedulur-sedulurku yang pensiunan, ya, saya berarti usia hampir 61 ini. Jadi silahkan jangan berdiam diri saja di rumah, cari kegiatan yang bisa menghasilkan keringat, bisa kena sinar matahari, sehingga kita menjadi sehat dan insya Allah umur kita akan terjaga. Kalau Gusti Allah SWT memberkati kita, memberkahi kita dengan usia kita yang dijaga, kemudian kita gunakan sebagai atau digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, khususnya bermanfaat bagi orang banyak, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita juga. Kenapa saya pilih bertani? Karena bertani ini sangat berkaitan dengan keimanan tentang hidup dan mati. Karena kita menanam itu nanti yang akan menghidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberi rezeki atau tidak memberi rezeki lewat tumbuhan yang kita tanam akan bertumbuh atau tumbuh dengan baik, akan menghasilkan dengan baik atau gagal. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kegiatan kita diberkahi. Demikian dulu lur, nanti ketemu lagi di sawah atau di lokasi pada saat pemasangan sprinkler atau hujan buatan. Oke, terima kasih, tetap dukung video saya ini agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.